Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Semeton dan warga Kota Mataram? Kali ini kita masih ada di ruang udara radio kesayangan kita 105, suara kota, suara kita. Dan hari ini kita punya program spesial dan kebetulan ini kita ada bintang tamu spesial yang kita bakal ngobrol anak muda berprestasi di acara yang spesial karena di hari ini Mas narasumber, nanti saya perkenalkan siapa namanya, Semeton kita yang satu ini ada program baru yang namanya Creative District 105. Jadi dengan episode pertama yang bakal kita bahas ini hal yang sangat spesial. Di sebelah saya ada Semeton, anak muda keren, berprestasi, dan prestasinya nggak main-main, dan sembarang nih Ton. Prestasinya tembus dunia internasional. Ya, kita perkenalkan, sebelah saya ada Mas Heri ya? Yap. Heri siapa Mas namanya? Nama lengkap Muhammad Heri Fadli. Muhammad Heri Fadli. Jadi mungkin banyak Semeton nih paling ketuaan nih, apa yang prestasi, ya kan? Jadi sebelumnya kita perkenalin bahwa Heri ini adalah salah satu sutradara dari film Jamal. Yaps. Ya, Jamal dan Spiring bersama. Gitu. Jadi kita bakal bahas banyak tentang sosok Mas Heri dan film Jamal itu seperti apa ya. Begitu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu soundtrack lagu pembuka. Jadi lagu ini sempat menjadi salah satu soundtrack film di film-film nasional yang berjudul G. Okay. Setelah ini kita bakal bahas banyak hal aja Semeton Sasuke ini. Oke, kita dengarkan dulu salah satu soundtrack film. Stay tune di 105 FM. Film G yang dirilis kita lupa tahun berapa, tapi udah teman-teman pasti sudah tahu, Semeton sudah tahu. Kali ini kita bakal banyak ngobrol dengan Mas Heri ya. Asli mana Mas? Asli Lombok Timur. Lombok Timur. Oh, Praia Timur. Oh, Batur Lombok berarti ini. Lahir besar Lombok. Original Lombok. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Original Lombok tapi prestasinya internasional ya. Jadi nggak salah kalau kita punya Mandalika gitu kan ya. Ya, of course. Karena kita juga akhirnya bisa membuktikan bahwa ternyata anak Lombok bisa mempunyai prestasi di kancah internasional, bukan orang internasional ya yang datang ke sini terus kebut-kebutan di Mandalika ya. Oke Mas, bisa diceritain kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 1995. Ya. Status jomblo. Masih single ya? Masih memilih untuk single. Ini yang namanya high quality jomblo. Memilih untuk single. Jadi jomblo itu pilihan gitu, bukan nasib. Jomblo itu nasib, sendiri itu pilihan. Iya. Ya betul. Ya nggak apa-apa lah, tapi sendiri untuk melahirkan suatu prestasi. Yes. Betul. Anak berapa nih? Saya anak terakhir, anak ketiga dari 3 bersaudara. Tiga-tiganya adalah laki-laki. Emang dari kecil udah tertarik dengan dunia film atau belum? Sebetulnya saya lebih tepatnya dari kecil itu karena biasalah kita sebagai anak Lombok itu kan diceritakan sebelum di petualangan lah bahasanya udah diceritakan semua kisah sama kakek sama bapak dulu kan. Nah dari situ mungkin ketertarikan dalam bercerita dan mendengarkan cerita itu dari masa-masa kecil yang seperti itu ya, yang sebelum tidur kan biasanya orang kalau mau mengingat sesuatu itu atau diajarkan sesuatu, salah satu waktu yang paling tepat untuk mengingatnya adalah atau mempelajarinya adalah sebelum tidur. Nah kemudian pengalaman masa kecil itu dilanjutkan dengan kecintaan nonton wayang sebetulnya. Nonton wayang lalu nasib. Semua wayang, saya suka nonton wayang karena pada dasarnya wayang itu kan dia menggunakan bahasa Sangsekerta ya di kebanyakan kisahnya itu. Nah di saat teman-teman sebaya saya itu waktu itu kelas 2 SD kayaknya mereka nonton wayang di part-part lucunya saja atau bahasa Sasak ya, yang
semua orang paham, semua orang Sasak paham itu. Tapi saya lebih memilih untuk duduk dengan orang-orang tua gitu. Jadi saya pada saat cerita-cerita utamanya itu saya sambil diceritakan apa sih artinya. Kan orang-orang tua yang paham bahasa Sengsekerta itu. Nah, pada akhirnya ternyata lebih menarik cerita yang itu daripada hanya sekedar guyonan-guyonan oleh apa namanya itu kalau di wayang itu. Dalang. Yang orang-orang kayak Egon, yang kayak kalau sekarang kan terkenalnya brandingnya dari Lulu Nasib itu Alex dan Ocong gitu kan. Ya. Betul. Padahal cerita utamanya di situ di kerajaan, kisah-kisah kerajaannya itu. Amir Hamzah. Ya, Amir Hamzah, yang Raden Umar Maye dan segala macam gitu kan. Emang waktu kecil suka diajak bapak untuk nonton begitu atau memang ada keinginan sendiri karena kan kita nggak tahu nih jadwal wayang ini ada di mana dan segala macam. Masa kecil itu kan dulu di waktu saya masa kecil saya itu di tahun 2000-an lah ke atas itu. Di situ pertunjukan sebuah wayang itu adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu. Sama seperti mungkin pada zaman sekarang ini ketika hidup di kota itu menunggu konser dari artis-artis besar itu. Nah, euforia kita menunggu kehadiran sebuah pertunjukan wayang itu yang kalau bisa dilakukan dalam 1 kali sebulan. Jadi itu momen yang langka dan kita tunggu-tunggu. Nah, jadi ketertarikan nggak hanya saya mungkin yang tertarik untuk menunggunya, tapi saya tidak hanya tertarik untuk menunggunya, tapi saya menikmatinya sampai pertunjukan itu selesai gitu. Ini agak aneh, agak aneh karena usia berapa tuh? Kelas berapa tuh? Baru masuk SD. Baru masuk SD yang di era medio 2000-an. Ya, 2002-an gitu kayak 2002-an itu kan itu udah ada gadget belum? Kayaknya belum ada deh. Belum ada. Itu pun HP yang jadul itu baru mulai ya. Tapi kan ketertarikan anak baru SD untuk nonton wayang ini kan tidak semua gitu. Tidak semua terus ente milih untuk nonton wayang dan duduk bersama orang tua ini luar biasa begitu kan. Jadi mungkin karena kebiasaan dari kecil didongengin. Ya, betul. Karena kan kalau didongengin itu di otak kita sebagai anak kecil kita membuat bayangan sendiri. Ada imajinasi sendiri. Nah, dan menurut saya wayang itu berhasil membuat satu bentuk imajinasi yang sering saya bayangkan dari dongeng itu. Mantap. Ini harus kasih tepuk tangan dulu nih. Kasih tepuk tangan ini. Itu sampai terakhir nonton wayang kapan berarti, Bro? Terakhir nonton wayang, kalau sekarang kan wayang itu di budaya kita di Sasak itu di kampung saya terutama anak tunggal laki-laki kemudian yang tidak bersaudara itu wajib hukumnya ketika dia dinikahkan harus ditanggapin wayang. Ada wayang ini pertunjukan wayang di Lombok Tengah di kampung saya. Nama kampungnya? Aipai Desa Ganti. Oh, di Aipai Desa Ganti. Itu wajib ya? Wajib dia. Karena mitosnya kepercayaan orang di kampung saya itu kalau anak tunggal laki-laki tidak dibuatkan pertunjukan wayang pada saat perkawinannya itu, maka semuanya di masa depannya itu akan serba tidak baik. Dan ente anak tunggal laki-laki sendiri? Saya anak terakhir. Ya. Kebetulan laki sendiri. Laki-laki tiga-tiganya. Laki-laki tiga-tiganya. Oh. Jadi saya aman dari. Jadi saya aman dari situ. Aman ya berarti. Ya. Tapi mau tidak mau besok ke depan ente merari kan berarti harus ente nanggap. Ya, kita lihat saja. Kita lihat. Gitu. Terus terakhir nonton wayang kapan? Terakhir sebelum berangkat ke Malaysia. Sebelum Covid lebih tepatnya. Ada pertunjukan wayang Lulu Nasib kalau nggak salah di situ. Ini pertunjukan wayang di kita ini udah langka ya, udah jarang. Iya, sudah sangat langka. Sudah jarang, terlebih lagi kan Bapak Lulu Nasib ini kan sudah sepuh. Iya, sudah sepuh dan kita kalau saya juga agak khawatir nih regenerasinya siapa nih gitu kan. Tapi setidaknya ada harapan baru dengan munculnya sekolah pedalangan wayang Sasak dan segala macam ya. Oke lah kalau kayak begitu. Nah, lanjut nih dari SD, SMP itu sudah pernah ini enggak? Untuk ketertarikan untuk membuat film itu dimulai kapan? Saya kebetulan, secara kebetulan sebetulnya saya nggak ada faktor kebetulan sebenarnya. Iya. Itu sudah dibimbing nih. Kelihatannya kebetulan. Kebetulan. Mungkin karena saya suka nonton wayang, suka mendengarkan cerita. Pada akhirnya saya juga suka bercerita. Jadi ketika saya berbicara dengan orang, kecenderungan saya untuk dominan bercerita itu selalu ada gitu. Nah,
Tapi masa SMP saya justru lebih banyak mengikuti olahraga, ekstrakurikuler olahraga seperti basket lah, voli lah, badminton, bola. Nah, ketika SMA justru saya masih jauh dari yang namanya produksi film. Justru saya sekolah bola. Dulu saya sekolah bola selama 3 tahun, bercita-cita menjadi pemain timnas Indonesia. Agak aneh sih. SMP itu main bola udah ya? Iya, SMP. Tapi SMA officially masuk akademi sepak bola. Dan berarti ada 6 tahun yang ente bergerak di dunia sepak bola. Di dunia sepak bola. Dunia sepak bola. Sampai pernah main ke Malang, lawan Persema Malang, pernah lawan Arema Junior, pernah lawan Bali Devata waktu itu. Jadi pernah tur seperti itu. Sedap. Nah, konsen akhirnya di film sejak 2014 awal. Sejak 2014. Jadi ini kan ada, kalau ya bahasa saya mungkin agak berat, tapi terserah. Ada lompatan kuantum yang terjadi gitu. Ya. Nah, ketika budaya masyarakat Lombok ini kan budaya tutur ya, kayak Iya, betul. Betul tadi sekali. diceritain itu tidak ada, yang jadi agak lemah kita karena tidak ada dokumentasi yang tertulis gitu kan. Ente mengalami lompatan kuantum. Dari kecil ada budaya tutur, ente dituturkan bercerita dan segala macam. Besar ente buat katalog digital berbentuk visual gini. Ini luar biasa buat saya ini. Ini keren gitu. Nah, film pertama yang ente produksi apa judulnya? Film pertama saya sebagai sutradara atau saya yang terlibat dalam produksinya? Sebagai sutradara. Sebagai sutradara judulnya As Kita. Pakai bahasa Inggris. Ini ceritanya apa nih? Ini ceritanya kebetulan waktu itu saya kena terpaan oleh film 5 cm. Yang akhirnya membuat euforia atau naik gunung itu menjadi sebuah image branding baru bagi anak muda. Betul. Nah, akhirnya saya membuat sebuah film. Dan waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa dari kampus. Nah, pada saat beasiswa saya cair, saya spend beberapa juta untuk produksi film karena teman-teman tidak pernah mempercayai saya waktu masa ikut komunitas di Jogja itu. Tapi karena ada uangnya, jadi saya sudah punya uangnya, kita tinggal syuting. Ya udah, ayo kita syuting. Tapi sebelumnya saya tawarkan naskah itu nggak ada yang mau, nggak ada yang peduli. Tapi karena ada duitnya, mereka teman-teman itu, yaudah kita syuting. Syuting itu di Gunung Merbabu. Merbabu. Nah, dan kesan pertama saya syuting itu, saya hampir kapok. Saya hampir mau menjadikan itu syuting saya sebagai sutradara sebagai pertama dan terakhir. Karena saya hampir membunuh 2 orang. Kenapa nih? Kita syuting di bulan agak serem nih. April. Bulan April tanggal 14 naik Merbabu. Saya bawa kurang lebih 30 orang. Dengan uang 3 juta. 30 orang dengan uang 3 juta naik gunung Merbabu. Syuting film. Terus itu dikerjakan selama seminggu. Itu kurang lebih ada 15 ide. Namanya juga anak yang baru yang hanya bermodalkan semangat. Bahwa ekspektasinya adalah paling tidak mendekati film 5 cm. Nah, kita berangkatlah, kita bawa ada mahasiswa baru jurusan hubungan internasional waktu dari Bangka Belitung. Sekarang dia sudah jadi artis di beberapa iklan. Nah, itu artis pertama saya dan dia debut sebagai artis di film saya tuh. Nah, di atas itu kita kena badai. Karena kita tidak syuting pada pada bulan pendakian. Bulan April itu masih labil gitu kan. Badai pancaroba dan kita kena badai keras. Kita belum bangun tenda. Dan ternyata talent utama saya hipo. Kena hipotermia, dia langsung kejang-kejang. Nah, tapi di situ alhamdulillahnya itu teman saya ini yang salah satu anggota di tim saya produksi sekarang, dia membawa oksikan. Nah, itu oksikan tuh sampai ngabisin 1. Untuk membuat talent utama ini bisa bernapas dengan normal lagi. Nah, setelah itu saya berpikir untuk kayaknya kita nggak harus melanjutkan syuting ini. Kita kan harusnya kita punya naskah itu 15 halaman, tapi kita berekspektasi untuk membuat film 60 menit lebih. Modal semangat. Betul modal semangat dan nekat. Dan
pada saat berangkat syuting itu kita nggak sampai, kan ekspektasi kita itu di Savana 1, 2, 3 itu tak pernah kali menemukan padang rumput yang paling bagus sudah di Indonesia untuk gunung. Tapi kita hanya sampai pos 3 belum Savana 1 karena kita kena badai. Akhirnya karena kita di pos 3 itu betul-betul di gunung, angin keras, petir segala macam, kita turun sebelum malam itu kita turun di pos 2. Sebetulnya di bawahnya pos 3, bukan pos 2, di tebing bukit itu supaya kita tidak kena angin keras. Nah di situ kita buat syuting lanjutan, syuting malam, jadinya kita ngalor gitu, kita gak jelas syutingnya. Dan malam itu ada adegan merokok, cewek ini merokok. Nah itu retake-nya sebanyak 21 kali dan dia menghabiskan 6 batang rokok. Itu rokok yang paling keras, mungkin nggak boleh sebutnya rokok yang paling keras. Dan tiba-tiba dia diem lalu muntah darah. Si cewek di film utama ini ngeri. Muntah darah dan ada cerita selanjutnya. Yes. Iya, tapi kita tahan dulu. Kita dengarkan satu soundtrack film. Ini mungkin zaman bapak kita dan ibu kita nih. Jadi kita dengarkan satu dua soundtrack film dari film yang judulnya Galih dan Ratna. Wes. Ya, jadi buat warga kota tetap stay tune karena kita bakal dengerin cerita-cerita seru selanjutnya. Ini baru sampai muntah darah nih. Belum sampai bunuh-bunuhannya ya. Oke, kita akan kembali setelah satu lagu dari miliknya The Cinnamon. Saudara muda, andal, punya prestasi internasional dan asli Kanak Lombok, Bakur Lombok. Tadi itu sampai muntah darah ya? Sampai muntah darah. Ini terus selanjutnya gimana tuh? Muntah darah karena kebanyakan rokok pertama kali. Pertama karena kebanyakan rokok dan ternyata anak ini baru belajar merokok. Jadi baru datang dari Bangka, terus kena kehidupan Jogja. Dan dia baru belajar merokok dan dia it's okay fine, saya suka sering merokok. Dan dia memang over juga itu merokok, ada berapa batang itu dalam waktu segitu, dan efek dingin juga karena dia baru hipo, muntah darah. Tapi ternyata di tag yang 2223 itu dia tetap bilang, pokoknya kita harus selesaiin film ini. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, saya komit, saya harus profesional loh. Ini resiko saya sebagai aktris gitu. Karena kita nggak bayar dia, tapi kita cuma modal ini peluang kita untuk belajar bareng gitu. Kita selesaikan scenes yang bisa kita selesaikan, lalu kita turun dan kita buat opening dan ending yang berbeda. Kita buat naskah baru untuk opening dan endingnya, jadi dia film pendek berdurasi 34 menit yang cita-citanya berdurasi 60 menit. 15 naskah? 15 lembar naskah. 15 lembar naskah. Itu benar-benar belum tahu teknis. Iya. Terus yang inti mau killing someone ini? Itu kita film selanjutnya itu berjudul Dream. Dream, mimpi. Nah ini sebetulnya karena tugas akhir, bukan tugas akhir sih, tugas mata kuliah. Ada mata kuliah sinema. Bentar lu, nanti kuliah di mana? Saya kuliah di UI Jogja, Universitas Islam Indonesia. Jurusan Ilmu Komunikasi. Sama dong. Ya. Dan di situ kita dikasih tugas untuk nulis naskah film pendek. Dan kita dikasih tugas untuk membuat satu adegan. Saya ingat waktu itu ada 3 tema: pertemuan yang tak terduga, fall in love atau apalah satu lagi saya lupa. Saya memilih pertemuan yang tak terduga, membuat satu scene. Dan pada saat pemutaran betul-betul saya dimaki sama dosen. Dia bilang, kamu gak harus masuk komunitas film untuk membuat video seperti ini. Pokoknya dosen itu betul-betul kecewa. Dan itu di UTS-nya ya, ujian tengah semester. Kemudian di ujian akhir semester itu kita diminta untuk membuat sebuah naskah dan memproduksi sebuah film berkelompok. Karena saya pengen sekali menjawab tantangan dari dosen tadi, akhirnya saya cari kelompok 6 orang, 7 orang untuk produksi film pendek ini. Dan saya bilang, kalian tidak usah memikirkan mata kuliah ini, biarkan saya pikirkan, saya buat naskah. Intinya kalian bantu saya pada saat syuting saja, editing segala macam nanti saya ngurus itu. Nah benar, kita kerja betul-betul bekerja kolektif bertujuh itu buat film action. Film pendek action pertama di UII dan mungkin di kampus Jogja. Nah, pada saat pemutaran,
semua teman-teman dapat komen. Ada 9 film lainnya dapat komen. Di kelompok saya pada saat pemutaran itu no comment, dan saya berdiri lalu saya tantang dosen itu, ada pertanyaan nggak Bu? Terus Ibu itu diam dan mengapresiasi pada saat itu. Tapi pada saat nilai keluar, semua teman-teman saya dapat A, saya sendiri dapat amin. Padahal saya mengerjakan. ini berarti ada like dan dislike Yes, ya. of course. Ada sentimen pribadi berarti. Oke. Nah, lanjut ini kan kita kemarin mendapatkan satu flyer digital ya, Iya. tentang film Jamal. Ya, film Jamal nih, akhirnya saya coba ngobrol sama ada salah satu sahabat gitu kan, yang sempat memposting. Nah ini saya bisa ketemu nggak sama sutradaranya? Karena saya ngeliat ini kan film Jamal ini sudah dapat penghargaan di mana aja? Ya, kita dapat penghargaan utama Main Award di UK Youth Media Festival di Wales, Austria. Tahun berapa tuh? Tahun 2021. Ya. Tapi waktu itu saya tidak bisa berangkat. Pertama karena Hamin seminggu itu tiba-tiba visa saya di cancel, tidak diproses oleh embassy Austria yang ada di Kuala Lumpur. Kemudian Hamin 1 itu festivalnya juga di cancel karena kasus Omicron yang baru melonjak di Eropa. Dan kemudian itu diadakan secara virtual. Padahal kita satu-satunya filmmaker yang dapat support pendanaan 40% dari sana, hotel kita free, dan kita dikasih uang saku beberapa ratus euro oleh panitia. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa berangkat. Dan ternyata mereka itu semenjak pemutaran pertama itu, saya lupa, pokoknya ada ribuan film yang masuk di UK Youth Media Festival itu dari semua negara. Dan pada saat mereka melakukan proses kurasi, kalau nggak salah kita masuk di 5 film yang diputar di awal-awal karena kita termasuk cepat waktu itu submitnya. Dan itu masih ada ribuan film yang belum di-preview. Tapi pada saat mereka menonton film Jamal di layar lebar, kebetulan mereka previewnya di layar lebar, mereka langsung saling ngelihat. Semua juri itu saling ngelihat dan bilang, oke, kita tinggal nyari juara lainnya. Juara utama kita sudah dapat, sepakat nggak? Sepakat. Jadi mereka pada saat sekali nonton film Jamal, belum nonton film yang lainnya, yang ribuan itu, mereka sudah sepakat bahwa film ini harus menang. Kita diceritain sih waktu itu. Kenapa film ini harus menang? Menurut mereka tuh apa? Simpelnya mereka di komen mereka itu bilang, kami sudah banyak sebagai juri, kami sudah banyak nonton film black and white, tapi baru kali ini kami merasa bahwa film ini adalah film yang benar-benar bisa mengcapture black and white kehidupan. Oke, ini dengan format coloring black and white. Sebenarnya bukan black and white, tapi saya ada 3 pilihan waktu editing itu. Pertama itu ada sepia warnanya, terus kedua ada pure hitam putih, terus ketiga saya mengurangi saturasi menjadi 10%. Saturasi dari film ini hanya 10%. Ada warnanya tapi dia tidak terlalu berwarna. Sendu gitu, sendu. Jadi komen jurinya seperti itu gitu. Ya, itu festival yang ke-6 apa yang ke-7 ya? Saya agak lupa. Terus selain itu dapat penghargaan mana lagi nih? Kita masuk top 10. Tapi ntar dulu, yang di UK juara? UK itu juara utama. Juara utama. Penghargaan utama. Wah, berapa duit tuh? Adalah ribuan. Film oke peng. Yang jelas kita dari duit hadiah itu kita nggak bagi ke kru, tapi kita pakai untuk beli peralatan, kita beli lensa sinema 1. Iya. Untuk investasi kita ke depannya. Dan teman-teman sepakat. Yes, of course. Berapa orang sih? Banyak yang kerja di sini. Banyak yang kerja di produksi itu sekitar 20 sampai 30 orang. Dan produsernya yang namanya Yudis itu. Iya, maksudnya ya. Salam saya sama Yudis itu ya. Des, luar biasa yang Des jadi produser film ya. 20 orang ya, tapi investasi ke ini. Ya, kita dapat beberapa support sih dari beberapa perusahaan. Itu penghargaan yang ke-6, juara utama. Selain itu sebetulnya bentuknya bukan penghargaan, tapi official selection dalam sebuah festival film itu adalah penghargaan yang sangat luar biasa bagi kita filmmaker. Karena kita sudah bersaing dengan belasan ribu bahkan film dari seluruh dunia untuk dikurasi menjadi puluhan film saja.
yang diputar. Dan yang kemarin di UK itu ada 8.000, lupa saya, pokoknya ada ribuan intinya yang diterima itu untuk pemutaran internasional itu yang dari negara di luar. Austria itu hanya 32 film. 32 film. Ya, and we won. Keren. Ente keren. Keren ente. Selain itu di mana, Bro? Selain itu kita premier utamanya itu di Jogja Netpack Asian Film Festival. Itu saat itu corona dan hanya bisa diselenggarakan secara virtual dan face to face tapi di beberapa kota. Kebetulan kita dapat di Aceh, kita dapat di Tegal, Balikpapan, kemudian Kupang, kemudian Papua, sama satu lagi di Sumatera Timur, lupa saya namanya. Dan dilanjutkan kita 2 minggu kemudian setelah itu kita dapat terpilih juga di festival di Lida Visual Art namanya di Spanyol, dan dilanjutkan ke Ischia Global Film Fest di Italia, terus ada Busan International Youth and Kids Film Festival di Korea, terus kemana lagi ya, dilanjutkan ke Sundance Film Festival Asia. Sundance Film Festival, kemudian festival bergengsi lah. Ya, nggak nyangka juga itu. Baru dilanjutkan ke UK, terus ke Slam Dance di Amerika tuh, premier kita di Amerika. Baru ke Tampere Film Festival di Eropa. Oke. Cannes itu ada sebenarnya cerita menarik, tapi yang tidak boleh diceritakan. Itu rahasia antar filmmaker dan programmer karena kita pada akhirnya tidak bisa official selection. Begitu. Iya. Ada masalah teknis di saya. Masalah teknisnya di. Iya, masalah teknis di kita. Tapi yang jelas film ente sudah keliling berarti. Ya. Keliling dunia dan mendapatkan apresiasi yang ini. Alhamdulillah, nggak nyangka banget. Ente sendiri ikut nggak pada saat itu? Dari semua festival itu karena saya kebetulan pada saat itu domisili di Malaysia di Salam, Satellite City of Kuala Lumpur itu. Di sana lockdown terus. Saya hanya bisa menghadiri satu festival. Yang di Finlandia. Ya bisa. Jadi agak ironis deh. Iya, ironis kan. Film ente sak beglama, ante sak teduk. Iya. Cuma bisa ikutin itu dan jadwal mereka kan nggak sesuai dengan jam kita. Jadi saya bisa join itu sebelum subuh. Jadi acara mereka sebelum subuh saya bangun tuh sebelum subuh untuk ngikutin diskusi. Oke. Nah, film Jamal ini sendiri berapa lama nih proses produksinya? Total dari ide ini muncul, observasi, terus praproduksi dan sampai pasca produksi itu kurang lebih 10 bulan, kurang lebih. 10 bulan. 10 bulan. Luar biasa gitu ya. 10 bulan dengan 20 orang ini. Dengan 20 sampai 30 orang. 20 sampai 30 orang. Itu include cast-nya, pemainnya. Iya 20-30 orang sama aktornya. Sama aktornya. Lokasi syuting di mana, Bu? Lokasi syuting di Sekaroh. Di daerah Sekaroh, di desa Sekaroh, sebelum Pantai Pink, ke arah kiri sebelum Pantai Pink. Dan 20 ini selama 10 bulan ini jalan terus atau bagaimana? 10 bulan itu lebih tepatnya 2 bulan pertama itu saya yang fokus untuk riset, cari data. Saya pergi ke BP 3 TKI di Mataram. Kebetulan juga menjadi salah satu produser eksekutif kita. Kita dapat support banyak dari sana. Terus saya juga ke BPS. Kebetulan produser saya orang BPS dan kita kaji data-data. Nah, kita nggak pengen membuat sesuatu tapi tidak based on data. Keren. Dan 2 bulan itu proses yang itu. Terus 3 bulan selanjutnya itu adalah proses untuk survei lokasi. Selama 4 bulan itu 7 kali survei lokasi. Kita tentukan waktu yang berbeda-beda. Kadang ada yang sebelum subuh, ada yang setelah subuh, ada yang waktu siang, ada yang waktu sore. Itu selama survei lokasi untuk penempatan kamera. Pokoknya itu selama 4 bulan. Oke. Nah, ceritanya sendiri film Jamal ini tentang apa sih? Tapi jangan dijawab dulu. Kita bakalan kembali setelah kita mendengarkan satu tembang. Nah, ini soundtrack juga nih, soundtrack dari film Badai Pasti Berlalu. So,
Buat semeton-semeton warga Kota Mataram, jangan kemana-mana, pantengin terus 105 FM di dalam program acara Kreatif Distrik 105 Jumat yang kali ini menghadirkan semeton kita Harry dengan sutradara film Jamal, film yang sudah melanglang buana keliling dunia ya filmnya. So dia nanti bakal menceritakan apa sih film Jamal ini, seperti apa kisahnya, tapi setelah soundtrack satu ini. Oke, kembali lagi masih di ruang udara 105 FM Suara Kota, suara kita dalam program acara Kreatif Distrik 105 Jumat yang kali ini menghadirkan masih bersama Mas Heri. Jadi tadi udah diceritain ya bahwa proses produksi film Jamal, film yang sudah keliling dunia, film yang bergelama, orangnya masih di sini saja gitu kan. Ya tapi itu karena faktor Covid gitu ya. Tonnya. Mereka berproduksi 10 bulan ya? Ya kurang lebih 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan dengan 30 orang gitu. Nah, saya kan kemarin pada satu kubegita nih. Le medsos Jamal. Iya. Nah, Jamal terus ada sedikit ulasan dari teman-teman bahwa ini film sudah jalan keliling dunia, dapat beberapa penghargaan. Tapi akhirnya saya ketipu gitu loh. Ketipunya dalam artian saya berpikir film Jamal ini adalah sosok, bukan akronim atau singkatan. Iya. Nah, sebenarnya apa sih kepanjangan dari Jamal? Jamal itu mungkin kalau di kampung-kampung atau di daerah-daerah di sini yang banyak TKI-nya itu sudah sangat populer gitu. Ya. Jamal itu singkatan dari Janda Malaysia. Oke, nah ini kenapa sampai memproduksi film dengan ini, ceritanya apa sih sebenarnya gitu? Ini ceritanya tentang TKI Ya. yang dipulangkan secara ilegal. TKI ilegal Yang dipulangkan secara ilegal. dipulangkan secara ilegal. Iya. Sudah berangkatnya ilegal, Dipulangkan juga ilegal. pulangnya ilegal juga. Jadi ini bisa kebayang jadinya. Udah berangkatnya ilegal, pulangnya ilegal juga. Yaps. Gitu kan. Dengan kondisi yang yang kacau balau berarti. Iya, kacau balau. Serba shock, keluarga shock dan segala macam. Terutama istri yang ditinggalkan. Jadi istrinya ini kan hamil besar Ya. dengan satu anak perempuan yang baru berumur 5 tahun. Wow. Dan suaminya baru beberapa bulan pergi, lalu dipulangkan dalam keadaan lifeless, tidak bernyawa. Berarti banyak ininya. Iya. Itu durasinya berapa menit? Durasinya 14 menit dan 30 detik. 14 menit 30 detik. Menguras air mata. Menguras air mata kata. Banyak sih yang katanya terkuras air matanya. Jadi Dan penasaran. ya. Lah teman tuh nih. Kenapa memilih latar belakang cerita tentang itu? Saya selalu berpikir mungkin kata-kata dari Martin Scorsese yang merupakan salah satu bapak film saat ini di dunia. Beliau bilang the more personal the more kreatif. Semakin personal sebuah cerita itu, maka kita akan mempunyai cara kreatif yang semakin banyak untuk menceritakannya. Okay. Dan saya memilih cerita itu karena sehari-hari hampir tangisan anak-anak yang ditinggal oleh ibu bapaknya, atau hanya ibunya saja, atau hanya bapaknya saja di kiri kanan rumah saya itu menjadi alarm yang membangunkan saya. Okay. Setiap hari saya mendengar tangisan mereka. Mereka nggak nangis bilang ama, ina, tapi karena yang ada hanya bibi, paman, atau papu, mereka nangisnya paman, bibi, papu. Di saat anak-anak lain menangis bisa menyebut suara ibunya. Yeah. Itulah kondisinya. Dan kedua orang tuanya memilih Ya. menjadi TKI keluar karena faktor ekonomi ya. Yaps. Dan kadang juga jadi kan kalau tadi dia bilang bahwa berangkatnya ilegal, pulangnya kondisi ini. ilegal. Terkadang mereka tidak mempunyai pendanaan yang cukup untuk melewati jalur yang resmi. Yaps. Bahkan ada satu cerita yang sangat
yang sangat menggugah saya dan saya pengen ngangkat itu ke layar lagi. Pernah terjadi orang Lombok, perempuan, dia bawa suaminya pulang dalam keadaan meninggal dunia dan selama perjalanan tidak ada yang tahu kalau suaminya itu meninggal dunia. Sampai Lombok. Itu hebatnya, nekatnya orang Lombok. Kita kan punya data yang saya ingat itu kalau nggak salah 81 orang yang dipulangkan secara legal pada tahun 2018. Dan pihak BP3TKI yang selalu menerima laporan dan melakukan observasi itu katanya bisa 2 kali sampai 3 kali lipat jumlahnya yang dipulangkan dalam keadaan ilegal. Coba saja nongkrong selama seminggu setiap hari di Madara, berani dijamin kita akan menemukan atau melihat orang yang dipulangkan peti mati jenazah itu di kargo bandara itu lebih dari 5. Oh ya? Yaps. Itu kata BP3TKI. Data berdasarkan data BP3. Ya. Dan saya juga pernah observasi ke sana. Dan benar adanya. Bahkan 2 minggu sebelum syuting itu 3 hari sebelum syuting saya pergi menjemput jenazah. Saya ikut bersama BP3TKI bersama bulan itu untuk menjemput jenazah di kargo bandara. Untuk mendapatkan feeling. Nanti coba nangkep atmosfernya. Atmosfernya. Dan pada saat itu ada pihak dari, kebetulan dipulangkan dari Brunei Darussalam waktu itu, tapi itu legal ya, legal melalui BP3TKI. Dan pihak yang mengantar dari Embassy Indonesia di sana itu, saya tukaran sama dia. Mas, masuk di mobil saya sama teman-teman kru saya. Saya minta izin duduk di sini di depan peti mati ini. Saya sedang melakukan observasi untuk mendapatkan feeling itu. Saya duduk bersama anaknya. Kebetulan bawa bapak yang meninggal dunia. Saya duduk bersama anaknya sampai dari bandara menuju ke Lombok Timur kurang lebih 1 jam, tengah malam. Jam 12 nyampe sana itu dan saya duduk di depan peti mati jenazahnya itu. Yang hanya bisa mendengarkan suara sirine, sesekali suara tangis anaknya yang laki-laki itu. Dapat ya, dari situ saya merasa oke, I'm ready to produce this film. Harus dapat feel ya. Bisa nge-share energinya melalui bentuk karya ini ya. Karya film ini gitu kan. Nah, kita bekerja berdasarkan based on data dari ribet nggak sih sebenarnya ngerjain sebuah film? Kalau dibilang ribet, enggaknya itu tergantung pada kita kali ya. Passion. Semua kerjaan yang kita tidak ahli padanya akan menjadi ribet. Tapi pekerjaan kita sendiri pun kadang-kadang ribet. Tapi kalau kita udah cinta, udah ikhlas untuk melakukannya, ya selalu ada jalannya. Even selalu ribet juga gitu kan. Karena almarhum bapak saya pegang prinsipnya 2 tuh. Jujur dan ikhlas dalam bekerja itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sepakat. Jujur dan ikhlas. Itu kunci kehidupan. Nah, tadi itu udah ceritain bahwa ini film bercerita tentang janda Malaysia dengan background segala macam. Kalau kita ingin nonton filmnya di mana? Kemarin kita premier perdana. Sebenarnya bukan premier sih, tapi premiernya di Lombok. Pertama kali diputar di Lombok di rumah sendiri. Pada tanggal berapa kemarin? Tanggal 5. Tanggal 5 di CGV Transmart Mataram, dan kita insya Allah sedang mengusahakan untuk screening lanjutan karena banyak sekali yang belum dapat tiket. Dan ini film pertama yang diputar di CGV. Sebetulnya ada beberapa film teman-teman yang diputar di CGV. Ada, sebelumnya ada film-film teman-teman, tapi mungkin yang yang kita benar-benar pengen euforianya kita benar-benar bentuk, kita benar-benar pengen semua orang merasakan. Tidak hanya orang luar gitu kan, karena saya sudah merasakan duduk bersama orang luar nonton film ini, rasanya sangat luar biasa. Tapi of course rasanya akan selalu spesial ketika kita duduk dengan keluarga kita sendiri di rumah kita sendiri menonton film kita dengan bahasa kita sendiri. Ya itu maksudnya, berarti ini kan film pertama yang diputar di CGV Lombok. Tidak. Tapi yang euforia dapat seperti ini mungkin ya. Iya. Sebelumnya emang ada film-film indie? Ada. Film-film indie teman-teman yang diputar di CGV Lombok? Ada, tapi pemutaran terbatas semua. Pemutaran terbatas. Nah, dan ini kita buat publik
dan kita mengurus semua lembaga survei segala macam Oh, begitu. supaya boleh publik. Euforianya yang dapat ini. Iya, dan saya juga kaget kok sambutan orang begini sekali gitu kan. Jadi kayak kita sebetulnya pada saat pertama merencanakan itu kita pesimis. Aduh, bisa nggak ya kita menuhin studio terbesar CGP di Lombok yang kapasitasnya 203 kursi itu. Tapi kita harap-harapnya masih udah bisa deh, yang penting mulai dulu aja deh, gambling ya udah jalan gitu. Ternyata malamnya publish, besoknya udah sold out. Berapa banyak tiket yang dijual? 203 full itu. full. Boy, dan selamat. Tapi kan ini masih banyak nih yang pengen nonton. Termasuk saya sendiri, saya tidak sempat nonton. Saya cuma kita ketemu di depan nggak sempat ngobrol-ngobrol untuk bicarakan masalah agenda ini gitu loh. Kira-kira kalau kedepannya ada lagi nggak pemutarannya? Insya Allah kita akan betul-betul usahakan. Karena ini kita lagi mengurus sebetulnya izinnya. Karena kita battle-nya kan lawan film Hollywood saat ini, lawan film Minion dan film Thor. Woi, ente battle-nya lawan ya, kita battle-nya lawan film Marvel. Lawan film Marvel. Untuk berebut layar. Ya. Tapi respon dari teman-teman sendiri yang ada di Mataram, yang ada di Lombok lah. Ya. Untuk movie maker-nya seperti apa? So far mereka sangat bersyukur. Mereka bahkan ada salah satu penulis blog yang juga mereview film, namanya Mbak Andi. Nah, dia itu pertama kali pada saat selesai nonton itu dia bilang, "Mas, ini saya pertama kali nonton film pendek dan film pendeknya diputar di bioskop dan program ini membuat saya langsung jatuh cinta dan saya pengen nonton film pendek berbahasa Sasak atau film pendek daerah selanjutnya sebanyak mungkin." Oke, kayaknya kita bisa join buat program ini. Iya. Mas Heri dengan Suara Kota gitu. Iya, insya Allah. Karena Suara Kota kami ada keinginan juga untuk membuat Mataram Film Festival. Ops. Begitu lah. Jadi ya mungkin sekedar parade film nanti kita tinggal kurasi. Yang lolos terpilih kurasi itu yang bakal kita putar. Bisa banget. Bisa banget ya bisa kira-kira. banget. Karena kemarin selama perjalanan di festival itu saya ketemu dengan banyak programmer, saya ketemu dengan banyak orang di industri film, distributor, programmer, pokoknya pemilik-pemilik festival. Mereka siap mensupport kita. Setelah mendengarkan cerita saya bagaimana saya berproduksi di kampung dengan keluarga saya sendiri. Iya. Nah, saya dengar sempat baca katanya ente yang ngerahin orang-orang sekampung dalam proses produksi ini. Ini benar nggak sih? Iya, sangat benar. Itu yang jadi pemeran utama Jamal. Ya. Itu kakak sepupu. Oke. Yang anaknya itu keponakan saya. Oh iya. Yang penggali kubur yang ada kunciran rambutnya itu kakek saya. Kakek. Iya. Sampai kakek. Ya. Iya. Ada juga marbot musola di rumah. Tapi komen mereka semua sudah nonton belum? Sudah kemarin kan waktu di bioskop. Dan mereka nangis berpelukan di keluar bioskop. Wah, saya jadi terharu nih. Saya terharu nih teman-teman nih. Luar biasa gitu kan. Luar biasa dalam artian mereka akhirnya juga punya kesempatan untuk menonton karyanya mereka. Dan ini komentar dari kakek sendiri apa? Dia keluar bioskop dengan mata berkaca-kaca. Bahkan dia nggak ngomong ke saya, dia langsung lewatin saya. Terus dia langsung ke namanya Maiza yang memerankan tokoh Hilwa, anak kecil di situ. Terus dia langsung datang ke sana, dia usap kepalanya, dia cium, langsung dia peluk. Iya. Dia nggak ngomong apa-apa. Okay. Dia nggak ada ngomong apa-apa. Karena ini pertama kali juga untuk hampir 100% dari pemain yang ada di film itu pertama kali masuk bioskop. Pertama kali masuk bioskop. Oh, luar biasa. Sudah pertama kali masuk bioskop, yang ditonton adalah film sendiri. Filmnya, dirinya sendiri bahkan. Dirinya sendiri ya. Yang ditonton. Ya. Kalau dari orang tua sendiri komennya seperti apa? Alhamdulillah orang tua saya itu selalu mensupport semua langkah yang saya ambil. Saya masuk sekolah bola, ya udah asalkan kamu menjalankannya dengan baik. Nanti kalau kamu nggak berhasil, kita sudah support, kamu yang salah. Nah jadi ya udah semua langkah hidup saya selalu disupport, alhamdulillah. Saya juga saya secara pribadi nih sempat agak jadi edik gitu loh untuk memproduksi film, karena 2 tahun yang lalu di 2020 kita juga sempat
sempat produksi film bisu, film bisu non dialog, tidak ada dialog, dan kebetulan juga pemerannya perempuan, anak kecil umur 6-7 tahun yang kebetulan juga disabilitas tunarungu. Jadi dia yang jadi pemeran utamanya. Jadi film ini yang kita ajak keliling kampung untuk kita putar di kampung-kampung dan ya ada kebahagiaan tersendiri seperti yang inti rasain pada saat film ini diputar. Terus ekspektasi kita, respon penonton sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu kan. Sampai ada yang menangis, gerung-gerung, ada kepuasan tersendiri gitu bahwa ternyata pesan yang ingin kita sampaikan di film ini nyampe begitu kan. Luar biasa. Dah, ini kira-kira dari Mas Heri sendiri kesulitannya ada di mana pada saat proses produksi? Tentu saja semuanya sulit karena pemain saya adalah semua orang yang nggak pernah main film, kru pun semuanya nggak pernah main film. Satu-satunya yang pernah ikut produksi film kecil-kecilan yaitu saya. Jadi saya harus membimbing mereka, mendirect semuanya. Iya, mendirect dari kru sampai cast, apa yang mereka harus lakukan, apa tugas mereka, bahkan pada saat syuting pun semua diatur gitu. Oke. Berarti untuk warga Kota Mataram yang pingin nonton film ini, ada program season 2 selanjutnya ya rencananya? Ya, ada sebenarnya. Jamal banyak sekali jadwal screeningnya sampai akhir tahun. Kebetulan kita dapat distributor yang mendistribusikan 5 film Indonesia terpilih untuk didistribusikan, diputar di semua negara Asia Tenggara. Tapi kita bikin nontonnya gimana nih? Nah, itu semua bersifat face to face ya di semua negara di Asia Tenggara, dan kita sedang mengusahakan untuk screening selanjutnya di bioskop yang sama kemarin di Segi Fitra Smart. Dan mohon bersabar karena ini kami pengen kalau misalnya bisa hari ini jam ini nanti malam, kami pengen melakukannya, tapi kan semuanya butuh prosedur, kita harus mengikuti prosedur segala macam. Jadi doakan semoga kita bisa mendapatkan support dari banyak pihak dan kita bisa memutar film ini secara reguler seperti film-film pada umumnya. Kami juga mensupport dalam artian kita akan bantu promonya. Kalau memang ada season keduanya. Karena ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kami terhadap apa yang dikerjakan Mas Jamal Ais. Semeton Heri dengan teman-temannya gitu. Nah, ini satu pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan pada teman-teman movie maker pada khusus? Ya. Pertama saya pengen mengatakan kalau mari kita mencoba menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Jangan kita selalu jadi tamu. Jadi kayak datang film dari Hollywood, dari nasional, dari bahkan daerah-daerah lain, kita hanya datang sebagai tamu. Mari kita coba untuk menaikkan sedikit level film lokal, entah kualitasnya seperti apa itu, tapi setidaknya pertemuan antara penonton dan film itu sangat penting untuk membangun komoditi film yang ada, industri film yang bagus di suatu daerah itu. Dan buktinya responnya sangat baik. Jamal sudah membuktikan itu. Kita sudah membuktikannya. Masa orang-orang luar, masyarakat luar sudah sangat appreciate dengan film kita. Bahkan tanggal 13 nanti kita diundang ke Mini Film Fest di Kucing, Sarawak. 13 sampai 18 itu mereka begitu menghargai film kita, masa kita sendiri tidak bisa menghargai karya Semeton kita sendiri begitu. Kalau untuk pesan untuk pemerintah apa nih? Kalau ini kita terbuka aja gitu. Kalau bisa kita berharap mungkin pemimpin di daerah kita bisa turut serta dalam mengapresiasi film ini, setidaknya dengan datang ke bioskop seperti penonton pada umumnya, dan mungkin dengan kehadiran pemimpin kita, masyarakat yang ada di NTB juga turut serta dalam mengapresiasi. Karena pemimpin adalah cerminan masyarakat. Kalau masyarakat tidak menonton, kita perlu pertanyakan pemimpinnya.
Begitu dia ya, pemimpin pada umumnya secara skala luas. Yes. Oke, terima kasih Mas Eri sudah hadir ke ruang kokpit kita. Terima kasih ya. Ruang siaran kita di 105 FM Suara Kota Suara Kita dalam program Kreatif Distrik 105 Jumat bersama Mas Heri, sutradara film Jamal. Kita bakalan jumpa di minggu depan dengan narasumber yang rahasia dan kita mengucapkan semangat Mas untuk sesi kedua. Kita bakal bantu untuk promonya, termasuk mungkin sekedar pemberitahuan Mas Heri bahwa program ini kita khususkan untuk siapapun anak-anak muda yang berprestasi, punya sesuatu yang butuh untuk dipromosikan secara digital, kami akan bantu. Bahkan kita tidak menutup kemungkinan kayak UMKM yang pengen dipromosiin, mari kita bantu. Kita bakal bantu foto produknya, kita bakal bantu untuk buatin video promonya, bahkan kita bantu untuk promo di digital, di platform digital. Jadi silakan pantengin terus bahwa kita bakalan ketemu setiap hari Jumat dari jam 3 dengan narasumber berbeda yang jelas anak-anak muda yang kreatif. Jadi selamat Mas Heri untuk film Terima Jamal. kasih banyak. Selamat jalan ke Kucing Sarawak. Semoga mendapatkan hasil yang luar biasa dan kita bakal jumpa. Bukan bakal jumpa. Kami bakal tunggu season keduanya. Siap. Petak batur berdemo jok tuh. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.